Halo. Halo, kembali lagi di Orang Ngobrol. Kali ini di sharing malam ini kita masih akan bahas One Piece bersama Mas Fudo. Review chapter 1171. Setelah break seminggu ya Mas Fudo ya. Akhirnya, dan ini akhirnya flashbacknya selesai. Nah, oke, langsung aja kita bahas One Piece chapter 1171. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bantuan kalian kita gak akan bisa semangat terus. Oke. Nah, sebelum terlalu dalam, aku mau ngasih lihat ini dikit, Mas. Oda itu bikin chapter ini di flashback ini 1:1 sama chapter 1137. Contohnya ini. 1:1 gimana? Kelihatan lah. Gambarnya literally 1:1. Jadi kayak di chapter 1137 itu versi masa sekarang ya. Di chapter 1171 itu versi flashbacknya. 3 panel ini terutama. Ini. Oh ya. Terus Paham. ini. Jadi bahkan posisi tengkoraknya juga masih mirip. Kalau teman-teman nggak. Iya. Berarti ngeliatin kastilnya nggak kesentuh sama sekali ya. Betul. Setelah kejadian itu. Sama tangga ini. Jadi setelah kejadian itu emang nggak diapa-apain lagi kastilnya. Negesin aja sih. Jadi kayak udah sengaja supaya. Cuman yang lucu emang ini sih. Mayat-mayat raksasanya yang di tangga sama di jalan dihilangin, tapi yang di bawah karena nggak diapa-apain. Kenapa ya? Ada implikasinya nggak? Nggak tahu. Nggak Jangan apa enggak? nggak terlalu kepikiran sih. Tapi makanya memang nggak ada alasan dibalik itu, jangan-jangan ya? Ya bisa jadi emang nggak ada sih. Lanjut ke cerita utama. Ini Shanks dikasih lihat bukan trauma. Dia kayak nyalahin diri sendiri, kayak Sabo lah. Kalau aku melihatnya berbeda sih. Gimana? Bukan nyalahin diri sendiri, tapi iya, lebih ke kayak Sabo mengutuk. Mengutuk. Dan aku bisa aja kayak gitu loh. Aku salah jalan, bisa aja kayak gitu. Iya. Jadi penyesalan, jadi campur aduk sih. Ya kayak Sabo. Makanya kenapa kok lahir di situ? Si siapa? Gaban. Gaban bilang jangan nyalahin situasi kelahiranmu. Dan aku sukanya itu tema peran itu disebutin lagi di sini. Sama Gaban tuh kasih lihat kalau perannya Shanks itu pasti ada nanti. Sama kayak Pedro, Roger ke Pedro, atau ke Robin, Saul ke Robin. Bukan peran sih tapi kalau Saul ke Robin. Tapi ya intinya kayak gitu. Kayak tema besarnya One Piece salah satunya kan kelahiran itu bukan kesalahan. Iya benar. Existence is not a crime. Lanjut. Nah, aku suka adegan ini ada implikasinya. Sebenarnya sebel sih karena udah makin tuh perannya makin banyak, mudah-mudahan ya screen time-nya makin banyak, wajahnya masih hitam. Ntar tiba-tiba plot twist ternyata mukanya emang kayak gini, hitam doang. Kalau ternyata dia literally kayak cuman blob kayak slime, itu kocak sih. Tapi kayaknya enggak. At this point dia udah establish karakter, bukan sosok yang patut kita tanyakan dia siapa. Dia udah establish karakter. Jadi menurutku poin dia tidak terlihat tuh hanya untuk shock value aja sih nantinya. Yeah. Oh ternyata begini bentuknya. Cuman di bagian itu aku suka penegasan kalau dia sebutin kan kalau kontrak perjanjian itu bukan melukai, ya take a toll, apa sih istilahnya? Aku lupa. Semuanya punya apa? Ada harganya.
terdampak. Ya. Nah, ini kan ada efek. Ada profitnya. Kenapa? Tidak melulu apa ya istilahnya. Tidak menguntungkan salah satu pihak. Ya, tetap ada ruginya di IMU lah. Nah, ini makanya dia nggak kelihatan. mau banget tuh ngirim orang takut kenapa lagi ya. Ini gue nunjukin karakternya itu nggak sih? Kalau IMU tuh aslinya emang banget. Iya. Kayak dia nyari aman lah. Sama di satu sisi kan dia nggak mau buang-buang pasukan, soalnya bikin kontrak kan ada bebannya istilahnya. Tapi di satu sisi kalau ngelihat dia, ini kan SFX-nya itu kayak dia capek, kelelahan atau kesakitan, nggak tahu, yang kayak gitu loh. Efek suaranya kan. Nah itu implikasinya dua ya kalau aku ya. Efek suara terengah-engah itu antara dia lagi ketakutan sama kondisinya Elbaf, kayak dia nggak tenang karena Holy Knight-nya dia dikalahin, atau kematiannya Harald itu ngefek berdampak langsung ke dia. Aku lebih suka implikasi kedua. Aku lebih suka sih. Yang terakhir aja. Ya sama. Karena ini udah ditunjukin di bukan cuma kematian ya. Kontraknya apa aja. Ya? Luka. Bukan cuma itu. Luka berlebihan terhadap pengguna kontrak itu bisa mempengaruhi IMU. Ini kan ditunjukkan di sebelum ini tuh. Aku lupa. Yang mana, Mas? Egghead. Di Egghead yang semua kena haki terus lempar semua itu kan IMU juga. Iya. Apa itu terengah-engah hal yang sama gitu. Nah, iya benar-benar. Terus ini juga Harry Potter banget sih, Horcrux jadinya. Mirip Horcrux. Voldemort ya. Kan sama kan. Ketika dia memberikan jiwanya pada orang atau sesuatu, itu tuh dia melukai jiwanya sendiri gitu. Jadi ketika sesuatu itu kena, dia ngerasain sakitnya. Iya, itu teorinya yang kencang banget kayak gitu sih. Cuman ada pertanyaan, ada yang teman yang bertanya-tanya kenapa ketika Saturn karena itu dicabut. Iya benar. Pertanyaannya itu kenapa ketika Saturn dia nggak kenapa? Karena emang nggak ada yang gimana ketika perjanjiannya aja diambil terus dia mati secara natural gitu kan. Saturn kan matinya bukan karena karena kontraknya hilang. Makanya dia implikasinya kan apa istilahnya immortal ya. Ketika immortalnya hilang, ya udah jadinya cuma diulang aja. Karena udah setua itu kan. Akhirnya. Terus lanjut. Nah, ini terjemahannya itu simple. Elbaf adalah D. Cuman implikasinya apa? Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Yang Indonesia. Yang bahasa Inggris juga. Inggris gimana? Elbaf is a D kalau nggak salah. Coba cek lagi deh, Mas. Oh. Kalau aku tuh bisa diterjemahkan beberapa hal sih. Benar. Bisa jadi bagian dari D atau Elbaf itu D. Nah, masalahnya kan D itu apa gitu. D itu apa? Apakah kata benda? Apakah subjek gitu. Nah, tergantung. Itu soal bahasa sih. Iya. Tapi terjemahan baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia nyebutinnya Elbaf adalah D, bahasa Inggris Elbaf is D. Jadi implikasinya Iya. Maksudku antara itu kemudian kan berbeda artinya ketika D itu adalah subjek atau D itu adalah benda mati. Kata benda maksudnya. Itu nanti artinya bisa beda. Nah, implikasinya kalau menurutku ada dua ya, Mas ya. Elbaf adalah D itu bisa jadi ini crack teori bahwa Elbaf itu keturunan keluarga D. Tapi ini karena apa ya istilahnya? Karena sejauh ini nggak ada anggota Elbaf yang punya nama D selain Saul, tapi Saul bukan orang Elbaf. Jadi aku nggak yakin bahwa ada orang penyandang nama D di Elbaf.
Tapi aku lebih nangkepnya ini Elbaf is D, Elbaf adalah D, itu aku lebih nangkepnya bahwa orang Elbaf itu pengikut Will of D. Ya gimana mereka kan pemuja nikah ya. Kalau aku agak berbeda sih. Gimana? Soalnya pemuja nikah itu udah dilihatkan di siapa itu? Kuma itu? Ya, aku mah Sorbet Kingdom. Bakaner. Ya, Bakaner tuh pemuja nikah beneran. Dia tuh referen ke nikah. Nah, kalau Elbaf itu kan melihat nikah ada dua sisi nih, penghancur sama inspirasi. Iya kan? Inspire and destroy. Pokoknya memuja dan menganggap dia penghancur. Menurutku, Elbaf itu asalnya di. Oke. The origin of D itu Elbaf. Oh ya, itu bisa jadi. Makanya kan ada teori kalau Joy Boy itu kan Bakaner tuh. Bakaner tuh teorinya itu kan kawin silang antara raksasa dan salah satu teorinya kan raksasa dan manusia biasa atau gimana gitu. Iya kan? Makanya kan tubuhnya setengah gede. Nah, makanya originnya D itu ada di nikah pertama itu ada di D. Tapi kemudian Joy Boy-nya itu adalah Bakaner. Menurutku seperti itu sih. Origin of D itu ada di Elbaf. Ya, ini lore banget sih. Jadi kita harus nunggu. Betul, masih banyak yang ya ini masih tebak-tebakan aja sih. Tebak-tebakan buah manggis. Ya, aku lebih suka kalau implikasinya itu cuman Elbaf pemihak D. Tapi kalau soal Elbaf itu keturunan D atau enggak, itu masih agak susah buat dibahas. Menurutku bagian deh. Jadi ketika karena yang wordingnya Imo itu kan adalah sejarah itu nggak bisa berubah. Diulang ya. Jadi implikasinya darah tuh nggak bisa diubah. Maksudnya lineage. Jadi originnya D itu apa? Elbaf. Yang pertama kali D itu adalah Elbaf. Makanya mau gimana pun, mau diputar kayak gimana pun, ya D itu akan di Elbaf. Lanjut. Ya, aku suka sih adegan ini. Nothing happen versinya. Atau ini Lodeki jadinya. Kenapa? Lodeki. Tapi apa ya Mas ya? Nothing happen itu nggak cuman dari D gitu loh. Iya. Ya ini paralelnya lebih ke Usopp sih. Soalnya posisinya sama-sama duduk. Kalau teman-teman ingat Usopp itu waktu di akhirnya Syrup Village itu nyebutin bahwa jangan menceritakan apa yang terjadi di sini terkait kedatangan bajak laut Kuro ya kan. Nah sementara Loki itu juga sama-sama meminta yang ada di sana buat nggak cerita ke siapa-siapa. Yang menarik kesamaan Usopp sama Loki ini paralel ya. Aku cuma narik paralel aja. Kesamaan Usopp sama Loki ini di sini dua-duanya sama-sama nggak bisa dipercaya. Sama-sama orang jahil. Berhubung ini artnya Elbaf itu disebut-sebut artnya Usopp, aku berharap ada perkembangan karakter lah. Ya agak disayangkan. Ya masalahnya Usopp juga belum ketemu Loki ya. Agak disayangkan Usopp belum ketemu Loki. Atau disimpan. Bisa jadi, cuman aku nggak berharap banyak sih. Soalnya udah cenderung nggak ngasih spotlight ke luar Monster Trio sekarang. Sedih sebenarnya. Iya, tapi ya mau gimana. Ini kayak ada implikasi bahwa ada sesuatu yang masih bakal diceritakan nanti, tapi disimpan dulu. Soalnya kalau nggak disimpan kepanjangan sih. Kalau aku soalnya beda. Jadi bahasanya Gaban tuh nanti tak ceritain detailnya. Soalnya kita harus kalau ngomongin story ya, yang diceritain Loki itu simpel, cuma 3 menit. 3 atau 5 menit. Jadi detail soal pemerintah dunia, dealingnya pemerintah dunia sama Elbaf itu mungkin yang akan diceritain nantinya. Jadi menurutku
Soalnya bahasanya kalian belum tahu detailnya toh. Nanti mau tak ceritain kok. Udah nggak penting. Mm-mm. Yang penting bela negara dulu. Ya bisa jadi bakal ada sesuatu yang kita belum tahu. Bisa jadi ini disimpan buat nanti diceritain lagi. Cuman emang sekarang nggak penting gitu aja. Lanjut. Aku suka. Itu kan triggernya Elbaf melawan pemerintah dunia kan. Bukan pasif, nggak pasif lagi, maksudnya itu sih. Ya sementara. At this point mereka nggak perlu tahu busuknya pemerintah dunia. Betul. Mereka hanya perlu tahu itu. Aku suka bagian ini sih Mas ini. Ini tanda-tanda next crew. Ya. Buat pirate. Aku nangkep. Bukan buat SHP ya, tapi buat. Ya walaupun ada sisiku yang berharap Loki join SHP entah gimana. Cuman kan emang susah ya dengan ukuran sebesar itu. Nah, tapi aku fisik juga ukuran fisiknya terlalu besar. Tapi aku juga sempat berteori bahwa sebagaimana Giant Pirates terdahulu yang selalu berpasangan kayak Jorul Jarul, Dori Brogi, Oimokashi. Nah, New Giant Warrior Pirates nanti Loki Hajrudin. Duetnya kayak gitu. Saya Hajrudin satu-satunya yang nggak berdua. Betul. Dan lebih ke menurutku kepentingan plot sih, karena Galela itu udah disebut dan kita udah tahu lah lokasinya di mana. Kurang lebih dari situ, dan kemungkinan besar yang bisa bebasin Loki kan. Ya karena kekuatannya. Kalau dia gabung ke Straw Hat Pirates, ke Mugiwara atau Bizrami, udah nggak mungkin detor sejauh itu. Nggak mungkin jalan sendiri. Iya. Lanjut. Ini aku masih nggak ngerti kenapa. Ya walaupun. Kapan ikut ya? Ada yang beranggapan bahwa Gaban ngajak Chopper buat pergi, soalnya dia ngelihat Chopper ketakutan di bawah, ditinggal sendirian. Soalnya dia ngelihat monster tengkorak raksasa itu kan, terus dia kelihatan takut, makanya Gaban pas sadar diajak ke atas sekalian. Cuman berdua di bawah kan bahaya juga gitu. Makanya Sanji bilangnya loh nggak jadi ditinggal di bawah gitu. Tapi kalau itu ya. Tapi ini sih highlightnya. Ya highlightnya. Coba apa? Buah iblisnya apa sob? Masih agak jelas lah. Tapi ya masih. Kalau aku ngerasa S itu walaupun ini salah, walaupun harusnya kebalik ya. Soalnya sebelum dia mukul, dia manggil Ragnir. Kayak perlihatkan jadi kemungkinan besar gitu. Betul. Walaupun harusnya yang petir yang dari Palu harusnya. Kalau ngomongin mitologinya loh. Ini itu implikasinya S-nya berasal dari Ragnir. Apalagi judul chapternya Ragnir. Iya. Dan Ragnir juga dipanggil sebelum serangan ini gitu. Nah, kalau teoriku ya Mas ya, aku nggak tahu ini buah iblisnya Ragnir ini bakal mythical zone apa, bakal tupai jenisnya kayak gimana. Walaupun teori yang paling populer Ratatoskr kalau nggak salah. Ratatoskr, ya itu. Itu yang paling populer. Nah, itu yang paling populer. Cuman teoriku kemampuan elemennya petir sama es itu overall itu miliknya Ragnir. Sementara Loki nanti bakal punya kemampuan yang berbeda. Kalau Mas Daris notice, Loki itu sebelum ini kan bilang aku bakal nyusul dengan terbang ke sana. Bahasa di terjemahan bahasa Inggris maupun terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pakai fly, bahasa Indonesia pakai terbang. Jadi ada kemungkinan, ini teori yang cukup kuat ya. Kemungkinan Loki itu buah iblisnya jenis naga. Entah Nighthawk atau apa. Cuman ada teori lain, kalau aku sendiri lebih suka dia Fenrir
yang bisa shape shifting. Iya, paling mahal. Makanya dia punya Iya, sayap, bisa punya sayap kayak gitu. Kalau aku. iya. Itu jadi karena itu in a way nikah. Ya. Soalnya lagi-lagi aku Bisa, merasa Loki itu merasa dirinya nikah. betul. In a way nikah kan bisa apa ya? Bisa ngubah sesuai kemauan gitu kan. Nikah kan begitu kan. Tapi kan yang ini pasti ada batasannya. Sedangkan nikah yang asli nyaris gak ada batasan. Ya. The most free. Ya. Paling menarik shape shifting sih. Ya, yang paling makanya aku bilang teoriku elemen-elemen tuh petir es itu semuanya dari Ragnir, sementara Loki itu boybisnya lebih ke shape shifting. Fenrir Karena kalau elemen dia nggak akan disetakuti itu gitu loh. Iya, kalau cuma elemen. Soalnya pasti ada poin gimana caranya dia menegasi kekuatannya Imo. Ada sesuatu yang pasti ada poin itu. Nah itu kalau cuma elemen menurutku nggak masuk akal. Ya, kalau Ragnirnya oke lah, berarti kan dia punya kekuatan yang cukup besar untuk menjaga buah iblis legendaris ini. Ini udah. Oke, panjang juga ya kali ini ya. Banyak teorinya. Thank you teman-teman udah nonton. Banyak teori soalnya. Minggu depan libur lagi. Jadi kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi. Sayang sekali. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa juga subscribe, like, dan juga follow medsos-medsos kami yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di konten One Piece 2 minggu lagi. Thank you. Thank you.